Itu is your onsite. Okay. So we have to must give something like perception. Jadi persepsinya itu harus dikunci. Okay. Seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kemudian kita standarnya itu double standar, gitu. Ya kan? Ciri-ciri orang ketinggalan zaman itu apa? Coba ada dua, tidak punya HP, tidak punya email sekarang ini, ya kan? Ada tidak punya HP, ada tidak punya email, ada ketinggalan zaman. Dipastikan tidak punya zaman. Kenapa? Karena ini bukan gaya hidup. HP ini kebutuhan. Ya, betul. Maka ketika dulu Pramuka itu adalah satu bentuk gerakan yang bukan hanya bicara soal di sana senang, di sini senang, tapi bagaimana karakter bangsa ini dititipkan melalui gerakan Pramuka. Oke. Demikian. Itu tugas Puslit itu. Nggak main-main. Waduh. Ini penting nih teman-teman yang menyaksikan ini untuk selalu upgrade. Iya. Anggota Pramuka lah ya. Kita sudah eranya maju ini, sudah nggak bisa lagi gaya-gaya lama itu. Iya, Pramuka itu nggak bisa konvensional lah, Dinda. Cuma sekedar tepuk-tepuk Pramuka, kemudian lari dalam lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah. Hari ini kita podcast lagi, ngobrol-ngobrol santai seperti biasa di podcastnya Keluarga Sumsel, di channel YouTube Pramuka Sumsel. Nah, ini jangan lupa di like, di subscribe juga. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama yang spesial nih pastinya. Di sini sudah ada kakak Profesor Dr. Haji Muhammad Edward Juliarta SOS MM. Benar Kak namanya Kak? Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Kak ya. Oke, kami ini sebenarnya sering ketemu dengan Prof ini, tapi untuk ngobrol belum, baru kali ini. Ya, kita mau karena waktu dan mungkin momen yang belum bisa kita bagi ya kan gitu. Karena kakak juga orang sibuk nih. Baik, kami mungkin mengenalkan dulu ke teman-teman. Kakak kita ini, Kak Prof ini adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Sumsel untuk di Keluarga. Nah, tapi kalau untuk di Pemprov, beliau ini Kepala Dinas Kearsipan Kak ya. Luar biasa nih. Baik, Kak, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai kepramukaan pastinya. Kami mau tahu dulu nih. Soalnya kemarin ngobrol-ngobrol juga katanya Kak Prof itu banyak pengalaman kepramukaannya nih. Bolehlah Kak share juga mungkin ke teman-teman yang menyaksikan. Kabarnya Kakak juga pernah jadi Kak Warcap Kak. Mungkin kita tanya dulu Kakak, dari sejak kapan Kak Pramuka Kak? Kalau Pramuka ini kan semenjak kita sekolah dasar kan sudah dikenalkan bahwa Pramuka itu adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diajarkan kita bagaimana menjadi karakter manusia yang baik, yang berguna, yang rendah hati, tidak sombong, rajin menabung, patuh pada orang tua dan lain sebagainya. Itu di Pramuka artinya positif, hal yang positif, dan itu memang di awal-awal saya juga tidak paham kenapa mesti harus pakai baju yang kayak tentara seperti itu dulu ketika saya masih SD kan ya. Tapi karena memang itu adalah baju yang harus dipakai dan kita juga diwajibkan dalam tanda kutip untuk memakai baju itu sebagai bagian dari bentuk kesiswaan, kecintaan kita kepada tanah air, ya kita pakai. Lalu berkembang jadi ekstrakurikuler kan, dan ini kita taunya ya Pramuka itu ya berkemah, bernyanyi, di sana senang, di sini senang, seperti itu ya kan. Nah, ke belakang kita bisa tahu bahwa ternyata ini bagian dari pendidikan karakter yang ada dan merupakan bentuk local wisdom dari bangsa kita yang tidak bisa ditinggalkan, dan dimana dengan pramukaan ini kita bisa tahu memupuk rasa cinta, rasa sayang, rasa persatuan kepada tanah air, kepada semua. Demikian. Wow, mantap. Wah, ini Kak Prof tahu betul nih mengenai kepramukaan ini. Jadi dari SD, SMP, SMA ya ikutlah kita kan semua itu kan, sampai kemudian perguruan tinggi juga. Dan ya artinya saya bukan pramuka mualaf kan, itu yang penting. Artinya dari awal seperti itu. Tapi ya
kesini baru ikut terstruktur dalam satu kepengurusan ya ketika kita sudah katakanlah punya bukan waktu ya, punya kesempatan untuk diajak menjadi pengurus. Oke. Demikian. Wah, Ya. mantap. Luar biasa. Jadi nilai-nilai tadi sudah disampaikan oleh Kak Prof ini. Kami melihat Kak Prof ini di masa bakti kemarin Kak ya, sudah di Ya, Kak ya. di masa bakti yang kemarin ya, Ya. sebagai wakil ketua bidang Kakak kerjasama waktu itu waktu Waka itu. Kak Ya, ya. Waka, Oke. betul. Sekarang jadi Kapus Lead nih. Kapus ya, karena saya sih di mana aja ditempatkan ya silahkan Siap, Kak, saja lah. Sepanjang masih bisa membantu, sepanjang masih bisa katakanlah bisa membuat perubahan yang positif terhadap gerakan ini ya, insya Allah Insya Allah, mudah-mudahan ya. itu aja. Bisa. Kak, Puslitbang dengan kearsipan itu ada korelasinya Kak? Ya, saya ini nggak tahu juga ya. Dari beberapa kegiatan organisasi yang pernah saya ikuti, itu dulu ini cerita saja. Ketika saya masih sekolah kuliah dulu ya. Kalau sekolah ya jelas lah ya, ketua kelas segala macam itulah. Saya ke OSIS ya gitu ya gitu. Tapi kebanyakan sih kalau di kelas tuh kalau nggak jadi ya bidang kepengurusan kelas ya paling ya ketua gitu ya. Kalau enggak jadi bagian humas lah, bagian cari dana seperti itu ya, sampai kemudian kuliah gitu di perguruan tinggi ya di Universitas Negeri, salah satu universitas negeri di Sumatera Selatan. Saya juga kemudian diminta untuk ikut dalam kepengurusan ya, itu tadi saya bilang kalau nggak kebagian yang penelitian, pengembangan itu gitu, humas, kalau enggak ya itu tadi bidang dana biasanya seperti sampai kemudian ya ini masuk beberapa kepengurusan. Saya satu pengurusan di Ormas juga saya jadi dulu pernah jadi di KONI waktu itu ya, saya ingat dulu pernah jadi Badan Penelitian dan Pengembangan juga gitu ya di KONI Kota waktu itu. Kemudian juga di organisasi kemasyarakatan juga ada, saya jadi bagian penelitian dan pengembangan. Jadi ya saya tidak terkejut juga. I'm not surprised ya. Kalau di Pramuka juga saya ditaruh di Kapus Lead gitu seperti itu. Nah, kalau ditanya soal masalah hubungan dengan kearsipan ya, arsip itu ya apa saja kan bisa dijadikan arsip sepanjang dia memberikan informasi terhadap suatu peristiwa, di mana peristiwa itu patut dijadikan dasar tentang adanya suatu hal yang mungkin berhubungan dengan kemaslahatan di suatu daerah seperti itu. Demikian. Jadi ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Dan juga Kakak ya tadi sudah disampaikan, tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi karena memang kayaknya sih saya di prepare seperti itu gitu ya. Ya tetapi ya memang karena kita juga dosen kan ya, jadi memang penelitian dan pengembangan itu kan base-nya kan data gitu. Jadi memang orang-orang yang tahu tentang paling tidak memahami lah tentang kestrategisan suatu penelitian dan pengembangan itu yang kemudian didorong ke sana gitu. Seperti itulah. Wah, mantap. Mantap. Oke Kak, kita ke Puslit Kak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol masa Puslit biar teman-teman juga ini tahu apa sih Puslitbang, lalu apa yang dikerjakan seperti itu. Kalau kami pernah baca Kak, Puslitbang ini terfokus pada visitasi, kemudian akreditasi dan publikasi. Untuk Sumatera Selatan mungkin Kak bisa disampaikan Kak bagaimana ini? Enggak sebenarnya enggak benar juga kalau hanya sekedar itu yang disampaikan oleh Adinda itu. Jadi Puslit itu kan nama sesuai dengan namanya lah, Pusat Penelitian dan Pengembangan. Ya, jadi bank itu pengembangan ya. Jadi bukan jadi memang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita kan beginilah. Kalau kita mau bicara tentang organisasi itu kan ada 3 hal yang paling penting. Bagaimana organisasi itu menciptakan situasi yang kondusif. Situasi ya. Kemudian bagaimana organisasi itu bisa membuat kondisi yang positif
yang konstruktif. Iya. Dan yang paling penting bagaimana toleransi, baik internal maupun eksternal yang ada di dalam lingkungan organisasi itu berada. Nah, Oke. untuk bisa seperti itu maka perlu data yang pas. Iya. Perlu kemudian penelitian yang pas terkait dengan kondisi-kondisi yang ada itu. Kita nggak bisa dong kita mengatakan bahwa fine saya pramuka ini adalah gerakan sejuta umat, Oke. tapi kemudian ternyata kita bingung anggota pramuka berapa sih? Berapa? Oke. Ya, betul, betul. Kita nggak tahu. Nggak ada ceritanya suatu organisasi kemudian menunjuk anggotanya itu kurang lebih, nggak ada. Yang kurang lebih itu luas tanah kurang lebih, ya kan, makanan kurang lebih, ya kan ya. Betul. Kamu kurang lebih berapa kilo? Ada ya kurang lebih 2 sendok makan. Nah itu kurang lebih lah itu ya. Nah, tetapi kalau bicara tentang organisasi yang besar, tentu dia ada kepastian tentang data. Nah data ini kan harus menjadi sumbangan yang terbesar ketika kita bicara mau dibawa kemana organisasi ini. Betul. Nah tentu pramuka harus tahu itu. Dan zaman sekarang ya profesionalitas itu bukan bicara tentang skill, knowledge, attitude, bukan itu saja, tapi bisa source on data juga. Jadi how to support your system with your data, your own data. Maka ke sana arahnya. Nah, adapun visitasi, akreditasi itu bagian dari proses penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi bahwa kalau kita you mau punya Gudep itu diakui, maka you harus mempunyai consumption data itu atau consumption standard itu seperti ini. Nah, jadi apa yang dikatakan ada cuklak-cuknisnya. Kan nggak bisa dong kita katakan cantik itu relatif. Nah, pertanyaan saya, orang mengatakan cantik itu ada indikator nggak? Ya kan? Iya, betul. Harus ada indikator. Nah, indikatornya itu disepakati. Nah, kalau indikatornya tidak disepakati, how come? Bagaimana kita mengatakan bahwa si A itu ganteng, si A itu cantik? Nggak bisa. Maka ada kriteria. Kriterianya apa aja? A, B, C, D, E. Nah, itu yang kita rembukkan sesuai dengan apa yang ada di kita. Karena yang jadi kesalahan itu adalah kita merujuk sesuatu yang on the top, tapi kita tidak membuat our condition is anak no. Nggak tahu gitu. Bahasa Palembang itu nggak tahu. Kalau ditanya gimana? Ya beguyur bela. Nah, nggak bisa seperti itu. Maka standarisasi itu suatu hal yang mutlak. Iya. Nah, makanya perlu dibutuhkan visitasi, akreditasi. Nah, bicara soal dua hal itu juga tidak mudah. Artinya selain persepsi yang sama, karena begini, orang kadang membuat satu fenomena kondisi itu on the onside. Maksudnya hanya menurut persepsi dia. Nah, itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu ceteris paribus, selera toh. Betul, kembali pada dia sendiri. Iya, selera. Jadi you punya mobil bagus. Oh, enggak lah, mobil kau enggak bagus, mobil saya yang bagus. Oh, ini punya pekerjaan. Oh, enggak. Pendapatan bagus. Oh, enggak, ini pendapatan saya. Itu is your own side. So we have to must give something like perception. Jadi persepsinya itu harus dikunci. Seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kemudian kita standarnya itu double standar gitu ya. Jadi harus. Nah, makanya nanti kita bicara tentang asesor. Nah, asesornya juga harus kita verified ya, harus jelas, terstandar ya. Jadi bukan, kalau kita bicara profesional itu ada 3 hal tadi kan saya bilang kan, skill, knowledge, attitude. Skill itu sesuatu yang memang dia punyai, tetapi harus diupdate terus. Maka kemudian yang skillful itu pasti tersertifikasi. Ada sertifikasinya. Knowledge itu harus dia punya knowledge, tapi dia harus diupdate. Karena kan zaman sekarang coba nggak bisa dong kita mau menganggap diri kita paling baik juga nggak bisa. Kenapa? Kita bisa bicara ini karena kita tahu dulu. Hanya itu saja bedanya. Kita baca dulu, makanya kita tahu. Tapi kalau kita nggak baca, selesai kita. Iya kan? Iya kan? Ciri-ciri orang ketinggalan zaman itu apa? Coba ada 2, tidak punya HP, tidak punya email sekarang ini. Iya kan? Ada tidak punya HP, ada tidak punya email, ada ketinggalan zaman. Dipastikan tidak punya zaman. Kenapa? Karena ini bukan gaya hidup. HP ini kebutuhan. Ya, betul. Maka ketika dulu
Dulu ketika kita bangun dari tidur, biasanya kita cari makanan pasti kan. Kalau sekarang orang akan delay cari makanan dengan nengok HP. Ini siapa yang WA ya? Ini ada perkembangan apa? Ya 5.0. It's our condition now. Nggak bisa. Jadi, nah, pramuka nggak bisa kemudian hanya mengandalkan proses pembelajaran yang mohon maaf ya sudah bergulir saja. Tidak bisa seperti itu. Saya menulis buku tentang pramuka di perguruan tinggi misalnya. Ada bukunya. Saya nggak bawa sayang ya, itu saya bawa buku itu. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara pramuka, nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam pramuka itu, dan bagaimana dia beradaptasi dengan dunia perguruan tinggi yang lebih maju. Seorang mahasiswa, maha itu namanya maha ya. Maha ini kan hanya mahasiswa dan maha kuasa. Ya kan, orang yang sudah mau jadi orang yang sudah mahasiswa, dia ketika dia semester 1, semester 2, ibarat dia main silat baru-baru masuk sehingga semua mau diajak berantem sama dia. Belajar 2 SKS misalkan tentang politik seolah-olah dia sangat paham dengan politik. Itu mahasiswa, gejolak muda. Lalu kemudian dengan gejolak, dengan gerakan informasi yang luar biasa yang masuk ke dalam kepala, masuk dalam penglihatan kita, masuk dalam benak kita. Lalu kita bicara pramuka hari ini. Come on. Orang gak akan masuk. Betul. Ngapain jadi pramuka ya kan? Itu. Ngapain? Mending gue jadi komunitas mobil kayak komunitas gas, apalah gitu yang memang menurut mereka kekinian. Nah, proses kekinian ini harus kita kejar, Adinda, supaya pramuka itu tidak menjadi konsumsi orang yang sudah kasarnya dia pramuka, Praja Muda Karana, tapi kok mohon maaf nih para senior semua yang pegang. Kok nggak ada yang mudanya gitu loh. Nah ini loh makanya ayo sama-sama kita masukkan paradigma pramuka baru ini supaya apa yang diinginkan para pendahulu kita, Ki Hajar Dewantara, semua tentang gerakan pramuka, Sultan Hamengkubuwono ke-9, semua ini betul-betul merasuki para pemuda kita, adik-adik kita, bahwa pramuka itu adalah satu bentuk gerakan yang bukan hanya bicara soal di sana senang, di sini senang, tapi bagaimana karakter bangsa ini dititipkan melalui gerakan pramuka. Demikian, itu tugas Puslit itu, nggak main-main. Jadi Kapuslit itu kepala bisa lebih botak dari sekarang kayaknya. Wow, luar biasa. Wah itu panjang sekali yang disampaikan oleh Kak Prof tadi. Komplit kalau kami mendengarnya dari awal sampai ujung tadi. Tapi Kak ada pertanyaan Kak. Ya pramuka kan sudah lama sekali. Lalu kemudian era berganti terus. Betul. Menurut Kakak bisa Kak pramuka mengikuti zaman? Saya bilang sepanjang negara ini ada, pramuka pasti tetap harus ada. Dan pramuka akan tetap eksis. Kenapa? Nilai-nilai Pancasila itu ada di pramuka. Berarti nilai Pancasila masih sangat dibutuhkan Kak? Iya, kan kita bicara tentang pramuka. Pramuka itu Pancasila, Pancasila pramuka, dan Pancasila itu coba Anda runut ya, Adinda runut dari 1 sampai 5 bisa nggak dibolak-balik? Kalau saya pribadi nggak bisa dibolak-balik. Kita telah sama-sama coba. Dari 1, ketuhanan yang Maha Esa. Hanya orang yang berketuhananlah yang percaya Tuhan, yang kemudian baru bisa, yang kedua apa? Kemanusiaan. Baru bisa bertindak. Oh iya ya, kalau saya dicubit, orang nggak mau dicubit juga. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah tahu nilai-nilai ketuhanan, sudah bisa bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, baru kita bersatu, Pak. Kalau kita sudah bersatu, bahasa pemusyawaratan itu akan jalan. Ya kan? Apa yang keempat? Karawitan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan kepentingan orang banyak, itu kita kebelakangkan. Maka kita bisa musyawarah mufakat. Kalau sudah musyawarah mufakat, baru jadi keadilan sosial. Terwujudkan. Nah, itu urutan loh, nggak bisa diubah-ubah. Coba kamu rubah dulu misalkan, Pak, gimana kalau nilai keadilan sosial itu ditaruh di nomor 1?
Nanti ketuhanan yang nomor 2. Nggak bisa. Gimana mau adil? Dia nggak percaya Tuhan. Baksonya tuh ya, Tuhan bedi budinya. Apalagi manusia. Kita baca itu kan. Nah ini. Oke. Nah, lalu pramuka juga. Coba cek pramuka. Janji pramuka itu apa yang paling dasar? Takwa pada Tuhan. Lalu bertakwa pada Tuhan dan patuh kepada orang tua. Iya. Nilai-nilai yang sangat ini masya Allah, ini satu apa ya, kalau saya bilang satu karomah sebenarnya Oke. tentang bagaimana bangsa ini diciptakan, dibentuk. Karena mohon maaf, bangsa ini bisa berada, bisa eksis ini karena kemufakatan. Anda mau bicara tentang persamaan, Indonesia ini tidak sama, Adinda. Beragam. Dari Aceh sampai Papua itu coba Anda tengok berapa kita punya suku bangsa, berapa kita punya bahasa. Mau disamakan nggak bisa. Orang Melayu dengan Austronesia di ujung sana, orang apa ya, orang katakanlah orang yang ya berbeda di sisi kebiasaan, adat, tata cara. Lalu kenapa kita masih tetap bersatu? Karena kita bermufakat. Oke. Kita merasa satu. Jadi persatuan itu adalah nilai pokok kenapa negara ini ada. Nah, itu. Waduh, luar biasa nih, Prof. Berarti pramuka tadi sudah disampaikan oleh Kak Prof. Selama tadi masih ini Kak ya. Ya, jadi memang sangat dibutuhkan, satu-satunya gerakan karakter yang memang punya hal yang tidak bisa dinafikan dan dia bersatu dalam satu perspektif yang utuh itu ya itu tadi. Oke. Ya itu tadi itu ya pramuka gitu. Itu saja. Kak, mungkin ini lagi Kak, apa namanya, pingin bertanya. Kami kemarin sempat ngobrol dengan salah satu, ada juga orang dari dinas, sempat mengatakan bahwa organisasi itu sekarang sudah jadi apa ya, mungkin orang tidak mau lagi banyak mengarah situ. Tadi ada juga Kakak bilang ada komunitas-komunitas yang terbangun itu, orang banyak mengarah ke situ. Lalu organisasi dengan komunitas tadi ini bagaimana Kak? Kalau kita pikir nanti orang akan, contoh aja pramuka, nanti orang akan meninggalkan pramuka itu gimana? Padahal tadi kita juga tahu, Kakak juga sampaikan bahwa negara ini masih perlu dengan pramuka ini, dengan nilai-nilai yang Kakak sebut tadi. Ya, itulah tadi ya, namanya juga organisasi. Oke. Organisasi ini kan tumbuh berkembangnya kan tergantung daripada bagaimana persepsi para anggota, para penggiat gitu ya. Maka yang jadi hal yang sangat penting itu adalah bagaimana kita mencocokkan ya paradigma berpikir para penggiat ini ya dengan situasi kondisi yang ada. Komunitas, organisasi lain tidak bisa juga kita buang, artinya tidak bisa juga kita istilahnya kita larang dalam seperti itu, karena memang organisasi itu terbentuk karena kepentingan yang sama, ya kan, kepentingan yang sama, rasa kebutuhan yang sama, jadi kemudian membentuk organisasi-organisasi. Nah jadi pramuka sebagai bagian dari organisasi kepemudaan ya, sebagai bagian dari pendidikan karakter bangsa juga harus disamakan, harus disesuaikan dengan apa yang ada di kondisi sekarang ya, mulai dari cara mengelola lebih modern. Sini kan ada forecast, ini kan bagian salah satu pengenalan. Ya kan. Jangan hanya tepuk pramuka saja ya kan, kemudian di sana senang, di sini senang, saya kembali lagi kan ya, kemudian nggak jelas juga apa tujuan dan kepentingannya, atau malah kemudian organisasi pramuka dijanjikan organisasi yang sifatnya hanya untuk mencari manfaat yang mohon maaf para penggiat yang sebenarnya tidak punya rasa ketulusan supaya pramuka ini menjadi lebih baik. Nah ini yang menurut saya harus kita pisahkan, harus kemudian kita sadari bahwa nilainya dulu deh pramuka ini apa gitu. Kenapa dia ada? Kenapa pendahulu kita membentuk ini? Iya. Itu harus disadari. Ya, seperti itu. Wah, mantap. Ya. Mantap. Kak, mungkin balik lagi ke Puslitbang, khususnya Sumsel Kak ya. Karena kami juga dapat kabar katanya nanti Puslitbang mau mengadakan acara nanti Kak. Betul.
mengundang asesor kayak itu Kak ya kabar Ya, kita. mengundang teman-teman dari Puslitbangnas. Oh. Oh, berarti ada narasumber dari Puslitbangnas nasional dari datang. nasional Oke. ya. Jadi nanti Puslitbangnas itu kita ajak untuk memberikan pemahaman satu paradigma kepada asesor yang ada. Oke. Sehingga nanti ketika mereka turun ke lapangan melakukan katakanlah akreditasi, melakukan visitasi itu pembekalannya jelas. Oke. Tidak simpang siur. Iya. Bahasanya itu kan tidak kemudian bingung sendiri dengan banyaknya instrumen yang akan dicocokkan di lapangan. Oke. Karena penting bagi seorang asesor itu untuk memahami fungsi dia sebagai asesor. Satu. Kemudian yang kedua, kita melakukan itu tujuan juga untuk refreshing, untuk upgrade pengetahuan. Karena kan asesor itu kan punya batas waktu. Kan nggak ada asesor seumur hidup. Oke. Asesor seumur hidup itu dari atas ya kan. Nah, itu ya kayak saya bilang sama Arsip, kita nih punya Asiparis sejati loh. Ya kan, yang kanan ke kiri ini kan ada Betul. pencatat dosa dan pahala kita itu Arsip. Arsiparis yang mencatat itu dan itu cuman beliaulah yang memang punya tidak ada masa tugas, masa tugasnya selesai kalau yang kemudian dicatat itu sudah tidak ada lagi di muka bumi gitu kan. Nah, asesor di sini kan dia harus menyadari bahwa dia punya jabatan masa waktu gitu. Yang harus kemudian bukan masalah masa waktunya dia kemudian tidak dianggap sebagai asesor lagi, tapi paling tidak dia harus mengupgrade lagi pengetahuannya. Oke. Sehingga dia betul-betul menjadi asesor yang diakui. Iya. Kan nggak bisa dong kita bilang saya asesor tapi tidak diakui, kan nggak bisa. Ya kan, karena yang mengakui itu bukan kita sendiri tapi orang lain. Iya. Dan sebagai pengetahuan kita semua bahwa asesor di Kuarda Sumsel ini kan sudah mengikuti TOT tapi belum kemudian mendapat pengakuan atau katakanlah semacam kayak semacam bahwa ini di stempel lah bahasanya bahwa ini betul-betul jadi asesor karena yang melakukan itu adalah dari pusat. Nah, ini ya kita mau ke sana. Ya, saya tidak mau nanti sebagai kabus ya asesor saya itu kok sepertinya ada instrumen sendiri. Asesor saya kok yang cuman batas ya, orang dikatakan asesor kalau sudah sampai plan B misalnya gitu, sudah sampai ke step B. Kita baru sudah nganggap diri kita asesor, ya nggak mungkin dong. Kita harus harus sama bahwa seluruh Indonesia itu adalah ini loh urutannya untuk jadi asesor. Anda mau jadi mahasiswa, oke mahasiswa, tapi ketika Anda mau jadi mahasiswa dikatakan lulus kalau sudah ujian skripsi kan misalnya. Loh, kita baru sampai mau proposal tapi bilang saya sudah boleh dong ngambil buat gelar kita sarjana ekonomi misalnya, sebetulnya nggak bisa loh. Kan lulus skripsi dulu di yudisium baru ya kan. Nah, yudisiumnya itu penting. Kalau wisudanya nggak penting karena perayaan, tapi yudisiumnya penting karena kita dinyatakan lulus. Kita dinyatakan diterima sebagai keluarga besar, misalkan S1-nya apa gitu. Sama asesor juga begitu. Maksud saya bukan kita bicara ini lulus nggak, tapi oke, kita sudah melakukan kondisi A, maka kemudian untuk diakui itu seperti apa. Dan saya maunya, saya nothing tulus ya, maksud saya tidak ada kepentingan apa-apa, saya ingin coba mendorong ini, ayo. Nah, gitu Pak, kita cari cara untuk itu. Supaya kelihatan ya asesor di Sumsel ini juga greget gitu kan. Nah, gitu kan. Jangan dia kan baru ini aja, nggak bisa. Tapi ini jelas Pak. Nah, itu. Asesor di Sumsel terbilang banyak Kak ya, atau? Ya, saya banyak ya karena memang dari dulu kan tetap terus ada gitu ya. Nah, makanya kita juga akan cek juga nih sebenarnya asesor di Sumsel ini yang sudah di Kuarda Sumsel ini yang masih istilahnya masih available itu seperti apa, berapa gitu kan. Yang mohon maaf yang sudah tercatat tapi mohon maaf mungkin sudah tidak bisa menjalankan tugasnya, baik itu karena meninggal dunia sekarang bisa terbaharui lah. Nah, bagi yang masih, nah ini kita berikan semacam refreshing lah untuk mengupgrade pengetahuan dan kemampuannya.
Jadi paradigma yang jelas. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa oh ini Kapus Litbang yang baru ini terlampau birokratis misalnya gitu ya. Atau ini kok apa ya kok sepertinya mau disamakan dengan kayak dinas misalnya. Ya enggak gitu juga. Ini kan apa ya bagian dari suatu proses pembelajaran Iya. untuk menjadi yang lebih baik. Iya, Itu itu kemajuan, saja. ya. Untuk hal yang lebih baik kan why not gitu. Apa sih yang Betul. enggak gitu kan? Betul. Tinggal bagaimana kita melihatnya, mensikapinya. Karena bahasa mensikapi ini kan kembali ke zona nyaman. Orang yang tidak punya zona nyaman biasanya nggak akan dia kan nggak mau lari dari zona nyamannya kan. Udah nyaman soalnya. Udah nyaman soalnya, ya kan? Ya malah dari dulu kan orang-orang ketika komputer masuk pada protes kan. Kenapa kemudian harus belajar komputer? Sudah ada mesin tik, tapi begitu sudah tahu komputer, wah ternyata mesin tik nggak ada apa-apanya. Perubahan kenyamanan itu. Ya, proses perubahan kenyamanan ini yang kemudian memang agak mengganggu. Namanya proses, Iya, betul. ya. Tapi kan untuk sesuatu yang lebih baik, ya itu adalah satu keharusan, Iya. satu keniscayaan lah buat kita semua. Bukan saya mau melakukan perubahan perombakan yang katakanlah, wah ini karena rasa like or dislike. No, saya nggak ada juga kepentingan ini. Iya. Saya juga menjadi asesor juga di beberapa bidang ya, tapi kami harus mengupgrade seperti itu. Penting sih. Kami pun selalu itu karena kami juga dari kampung nggak Betul, dulu sekolahnya lalu Betul, kemudian betul. oh ada alat-alat kayak gini termasuk lah belajar kita. Iya, jadi kadang-kadang kita itu kan lupa gini ya. Kita tuh kadang-kadang merasa bahwa saya sudah ready nih, saya sudah ikut TOT, sudah ikut apa, ngapain juga mau ikut yang lain. Oke, tapi tahu nggak kamu bahwa paradigma ini akan selalu berubah. Apa yang kita butuhkan juga selalu berubah. Ibarat dokter, kalau dia tidak ikut yang namanya kursus-kursus atau kata seminar-seminar tentang bagaimana pengobatan yang lebih baru, how come dia bisa menjadi dokter yang lebih baik? Itulah yang namanya jam terbang. Iya kan? Betul. Pilot itu nggak penting kemudian dia sudah dinyatakan lulus jadi pilot, kemudian nggak usah diakreditasi, nggak usah dianu lagi lah, disertifikasi lagi lah, udahlah dia udah tahu. Nggak bisa. Besok ada peraturan baru kemudian dirubah dia bingung. Nah, ya kan? itu masalahnya. Iya kan? Sama lah kita juga begitu kan gitu. Itu. Waduh. Ini penting nih teman-teman yang menyaksikan ini untuk selalu upgrade. Iya. Terutama anggota pramuka lah ya. Kita sudah eranya maju nih, sudah nggak bisa lagi gaya-gaya lama itu. Iya, pramuka itu nggak bisa konvensional lah, Dinda. Cuman sekedar tepuk-tepuk pramuka, kemudian lari dalam lingkaran kan, lingkaran besar, lingkaran kecil gitu-gitu, nggak gitu lah. Ini harus dibungkus dengan sesuatu yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih bisa diterima oleh kalangan anak muda. Anak muda sekarang generasinya sekarang tahu sendiri, ya kan? Oh, kamu bilang tiba-tiba dia udah tahu duluan sampai akar-akarnya. Kenapa? Karena dia punya gadget. Gadget ini namanya internet. Internet ini dari sejadah sampai hadam jadah ada semua. You mau tinggal main di mana? Main di yang baik-baik sangat banyak. Di main-main yang nggak baik-baik jauh lebih banyak. Waduh. Kan gitu. Mau ngomong apa kita? Ini negara dunia ini ya seperti itu. Terus kita mau kayak kata dalam tempurung atau kata di istilahnya teori itu teori kenyamanan menurut kata ditaruh di kata itu kan kalau kemudian dimasukin di dalam air panas dia bisa loncat langsung kan. Tapi ketika dia dikasih air hangat, pelan-pelan suhunya dinaikkan, dia nyaman, tiba-tiba begitu mau lompat udah jadi rebus dia kan. Karena nggak bisa lagi bergerak. Nah, pramuka nggak boleh seperti itu. Pramuka harus melihat kayak helikopter view. Ini kita posisinya gimana sih sekarang? Terus pramuka kita di mana ini? Apakah pramuka ini sudah menjadi satu-satunya gerakan yang sudah bisa dianggap masih diandalkan dalam membentuk karakteristik bangsa misalnya? Atau malah tidak ada hal yang seperti itu. Bagaimana para katakanlah para penggiatnya, kakak-kakak pramuka ini seperti apa sih? Ininya paradigmanya seperti apa? Approachingnya seperti apa?
itu makanya pramuka ini nggak boleh menjadi berubah menjadi semacam dinas. Jadi ada dinas pramuka, nggak ada itu. Tidak ada, ya pramuka gerakan pramuka gitu ya. Nah, itu. Waduh, luar biasa. Luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa kita dapat nih dari Kak Prof nih. Kak, mungkin di penghujung Kak, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman juga, ke kita semua. Apa Kak yang ingin disampaikan mungkin terkhususnya pembina-pembina, kemudian yang bergerak di gugus depan, terkait untuk kemajuan yang bisa disampaikan? Saya pikir yang paling penting adalah teman-teman di gugus depan itu harus menjadi orang-orang yang bisa menjalankan pramuka ini secara sakti. Saya bukan ikut-ikut Kakwarda ya, buat singkatan enggak. Tapi ini ada cara pendekatan saya untuk melihat suatu masalah. Apa itu sakti? S-nya itu dia punya keseriusan. Serius. Ini pramuka mau jadi apa sih? Serius dong kita. Nggak bisa main-main. Kita kan senang-senang aja. Nggak bisa begitu. A-nya harus aktif. Aktif dalam hal ya apa? Orang gini. Organisasi itu kan tidak bisa kemudian organisasi kita ikut-ikut tapi kita nggak ada di situ, nggak aktif, ya mau jadi apa? Nggak jelas kan, gitu kan. Harus aktif. Jadi orang akan ikut terpacu untuk menjadi bagian dari organisasi itu kalau kita eksis. Betul. Ya, kayaknya komunikatif. Kita harus bisa menampilkan, menjelaskan pramuka itu secara betul-betul singkat. Lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Anak kecil sampai orang yang sudah besar, yang sudah dewasa, pramuka dewasa itu bisa paham apa itu pramuka. Ya kan? T-nya tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Ada pramuka itu tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Wah, betul. Ya kan? Betul. Mau siapapun yang berkuasa, siapapun yang mengatur negara ini, pramuka harus tetap ada. Iya. Tidak pilih-pilih. Siapapun sepanjang itu menjadi platform pramuka sesuai harus jalan. Dan yang penting imajinatif. Anda tidak punya mimpi, sudahlah selesai Anda. Ya, kita harus punya mimpi, punya semacam cita-cita. Cita-cita saya apa? Kalau kita ada di pramuka, imajinasi saya tentang pramuka itu apa? Tapi tentu imajinasi itu harus bisa dijalankan, didekati dengan modus operandi yang jelas. Kalau dia cuma imajinasi saja tanpa modus operandi yang jelas, tanpa pendekatan yang jelas, saya takut hanya jadi wacana. Nah ya kan? Wacana. Ini orang akan bilang nih orang ngapain? Kita ini kan bicara kerja, bukan bicara wacana. Betul. Kalau kita bicara wacana, kita bilang kita bisa terbang, kita ini nanti suatu saat pramuka akan begini-begini. Oke, tapi itu jangan dijadikan wacana, tapi jadikan dia daya ungkit untuk ke arah sana itu seperti apa. Nah itu. Sakti Kak ya? Sakti. Oke, baik. Terima kasih Kak Prof Edward yang sudah luar biasa memberikan kita sama-sama. Keterangan yang sangat penting ini kalau menurut kami untuk rekan-rekan di gugus depan, lalu adik-adik yang sekarang memang merasakan perubahan zaman. Pramuka akan bertahan apabila teman-teman mau upgrade terus Kak ya. Betul. Pramuka itu akan tetap ada kalau ada yang menghendaki. Siapa itu ya? Kita ini sebagai insan pramuka yang betul-betul menjadi praja muda karana yang luar biasa, yang memang punya kemauan untuk kemudian menjadikan pramuka ini selalu menjadi lebih baik. Itu. Betul. Kalau enggak ya selesai. Berarti memang pilihan kita sendiri juga Kak untuk memang disadari yang lebih baik lagi. Kita kan hidup ini kan harus belajar dua hal. Dari sekolah dan dari lingkungan. Dan pramuka ini adalah satu cara untuk mendekati kehidupan ini dari lingkungan. Ya, kalau sekolah kan jelas, norma-normanya jelas. Tapi pramuka ini butuh imajinasi, butuh inovasi. Ini yang penting. Demikian.
Wah, luar biasa sekali. Mungkin terima kasih Kak ini Ya. Kak Prof sudah Sama-sama. hadir, sudah mau Sama-sama. berbagi. Kayaknya masih bisa lebih panjang ini. Tapi kayaknya di lain waktu Kak. Ya. Kami masih mau ngobrol-ngobrol Nanti lagi. kita ngobrol lagi. Siap, siap. Saya siap saja lah untuk bertukar pikiran. Tidak hanya di YouTube ya, Iya, nanti Kak. mungkin di tempat lain yang Oke. supaya kita bisa menyamakan tentang Iya, apa dan bagaimana kita ke depannya khususnya di Gerakan Pramuka Siap. ini. Siap. Ya. Terima kasih Kak Prof sudah Sama-sama. hadir. Teman-teman yang menyaksikan juga jangan lupa ya di like ya. Yang Oke. pastinya ditonton ya. Ini tontonan yang sangat menarik. Apalagi teman-teman yang bergerak di organisasi Pramuka. Untuk lebih baik dan merasakan kemajuan sekarang ini yang perlu Iya. diperhatikan. Terima kasih teman-teman, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.